malam ini breaking news ini kami karena mendapatkan info bahwa intinya akan diumumkan HET dan HPP hari Senin, di mana ini sebetulnya di balik itu ada permainan menjatuhkan Presiden Jokowi sebelum Oktober lewat pangan, dan kalau sukses ini adalah menjatuhkan Prabowo Subianto. Halo teman-teman di seluruh Indonesia, apa kabar? Salam cinta, sejahtera, dan juga bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Nani Esdian, di program Detalk. Saat ini kita melakukan podcast dengan memakai embel-embel breaking news, karena ini memang kita akan menyampaikan informasi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Teman-teman semua, seperti biasa malam ini saya ditemani oleh wartawan senior Mas Tony, dan yang kita akan bahas malam ini adalah mengenai hari Senin tanggal 27 Mei itu akan ada rencana menaikkan harga HET dan HPP untuk gabah dan beras, ya. Jadi ini memang padahal ini baru kenaikannya 2 bulan lalu, ya. Yang kita dapat info, kenaikan ini mengandung unsur politik. Kenapa? Karena ada skenario-skenario yang kita terima informasinya memang bertujuan untuk menjatuhkan Pak Jokowi sebelum Oktober. Tentu tujuan selanjutnya adalah kalau sukses menjatuhkan Pak Jokowi adalah menjatuhkan Pak Prabowo, karena mereka punya agenda adalah bagaimana agar Pak Prabowo bisa jatuh melalui kenaikan harga pangan dalam waktu sebelum 2 tahun beliau memerintah. Katanya ini Mas Tony, ini bukan katanya, saya juga sudah cek tadi ke lapangan, cek melalui telepon, saat ini tidak ada lagi beras atau gabah di penggilingan di Indonesia. Tradisional, nggak ada. Penggilingan kecil sudah tidak ada. Apalagi di masyarakat. Karena semua, ini penting Mas Tony, nih yang harus diperhatikan. Beberapa waktu lalu ternyata sudah disedot semua. Gabah-gabah ini masuk ke gudangnya para konglomerat, 2 konglomerat Taipan gede ini. Yang terjadi akhirnya sekarang di mana-mana kosong. Tidak ada gabah, tidak ada beras. Sementara impor sudah mulai masuk. Saya dapat kabar hari ini atau kemarin, ya udah 2 hari ini sudah mulai mendarat 1 kapal di Cilacap. Artinya kalau nanti Mas Tony ada kenaikan HPP, beras maupun gabah, HET dan atau step HPP, beras atau gabah, yang akan diumumkan konon katanya hari Senin, informasinya hari Senin 27 Mei, itu yang menikmati kenaikan bukan petani. Tetapi Taipan yang 2 ini dan juga Taipan pemain importer. Kabarnya harga beras itu nanti di eceran akan dibuat 16.000 yang paling jelek. Karena memang katanya kenaikannya ini 1.000. Iya kan? Nah, sementara yang premium katanya sampai 17.000 lebih nanti, ya kan, yang di supermarket. Nah, ini tentu rakyat menjerit. Kalau rakyat menjerit, katanya ini lagi kabarnya, info A1 nih akan kemudian didorong untuk mereka demo. Demo ke Pak Jokowi karena dianggap tidak mampu untuk mengendalikan harga. Padahal Mas Tony sebenarnya
dari orang pemain beras, saya memperoleh info harga beras itu sampai di gudang 12.000 saja. Kalau itu harga beras impor, importer untung 10%. Jadi kalau ini mau dinaikkan 16.000 sampai 17.000, ini sudah gila. Keuntungan pedagang ini udah gila, importer sama pedagang udah gila. Nah, ini yang saya berharap kenapa kita membuat breaking news, jangan sampai terjadi gejolak. Kita berharap masyarakat jangan mau terprovokasi. Kalau Anda memang betul akan mengalami kenaikan pangan, mudah-mudahan pemerintahan Pak Jokowi juga segera bisa mengatasi. Dan mohon untuk tidak terpancing dengan berbagai isu-isu. Insya Allah 2 bulan lagi petani kita, 3 bulan lagi akan panen raya. Nah, tinggal dalam berapa waktu ini semoga pemerintah Pak Jokowi menemukan siapa pemain, kartel-kartel yang memainkan harga ini, dan oknum-oknum siapa yang akan menjatuhkan Pak Jokowi. Ini semoga pemerintahan Pak Jokowi sudah bisa mendeteksi ini siapa. Dan karena kalau ini berhasil, konon kabarnya ke Pak Prabowo, karena 2 orang ini nggak bisa dijatuhkan tentara sama polisi, mereka harus dijatuhkan dengan harga beras, harga pangan ya. Saya pengen Mas Tony jelaskan malam ini karena Mas Tony juga dapat info tadi dari banyak masukan. Gimana Mas Tony? Beras ini komoditas paling strategis di Indonesia. Beras, minyak goreng, dan BBM. 3 ini kalau sudah goyang, itu akan goyang, ya kan? Tapi beras ini puncaknya, karena Bung Karno tahun 93 itu digoyang beras, mengakibatkan krisis setahun, akibatnya meletus. Kejadian tahun 65. Pak Harto juga, beras mulai 97 digoyang, terguling. Nah, ini sudah terjadi sebetulnya. Kalau nggak di kalangan wartawan, itu kita sudah diminta, pemerintah sudah minta waspada ini nih, beras naik Januari. Mau pemilu beras dinaikin, dikendalikan. Naik waktu itu, ingat nggak, bulan Februari. Tapi untungnya rakyat nggak nggak teriak, tapi kemudian diturunkan karena ada panen masuk panen raya. Bulan Maret itu udah mulai panen. April, sekarang ini sudah selesai panen rayanya. Cuma ini masalahnya biang keroknya nggak diselesaikan, yaitu tengkulak nasional ini loh. Jadi setiap panen itu beras petani diborong, gabahnya itu loh, diborong oleh mereka. Impor mereka juga, Bulog dapat kuota tapi Bulog tidak punya duit. Bulog terpaksa kasih ke dia lagi. Pemainnya ini lagi yang Mbak sebut tuh 2-3. Kalau wartawan tuh bisa sebut siapa namanya ini, PT ini bisa sebut di kalangan wartawan, tapi itu tugas pemerintah, kita nggak usah sebut. Mereka inilah yang mengendalikan. Mereka membeli gabah ke petani, mereka juga mengimpor, kan? Mereka juga yang menguasai gudang-gudang. Jadi kalau Bulog cuma punya, di gudang Bulog cuma ada 1,5 juta ton, di mereka tuh ada 18 ton untuk kebutuhan nasional. Bayangkan, Bulog negara cuma menguasai berapa persen dari cadangan, jadi itu udah otomatis kita dikontrol 10%-nya. Nah, ini yang bahayanya nanti kalau Senin dinaikkan, ya kan? Ini akan naik, Mbak. Jadi beras itu akan naik. Kalau ini beras yang premium 16.000, dia akan jadi 17.000. Beras yang paling murah itu kan rata-rata 11.000, Mbak. Tapi itu buruk sekali. Rakyat kita yang nggak ada lagi sekarang mau makan. Beras yang udah hancur 13.000. Udah 13.000. Kalau aku naik 1.000, berarti kita akan jatuh ke 14.500. Itu sudah sangat menjekit. Jadi pemerintah di Peta Kompli harus menaikkan harga beras. Jadi keputusannya tanggal 27 harga naik, ditetapkan naiknya tanggal 1 Juni. Oh, 1 Juni ya kan. Itu kalau menurut saya pemerintah akan kesulitan karena pinternya kartel ini dia juga melalui Bappenas nih, Mbak, permainannya. Bappenas minta Pak Jokowi supaya menaikkan harga gabah supaya petani senang. Padahal dia nggak panen. Jadi kalau konsekuensinya kan, kalau Pak Jokowi misalnya menolak kenaikan HT dan gabah, ini kan akan didemo oleh petani. Ini yang saya dengar, petani ini mau dikerahkan ke Jakarta untuk demo Pak Jokowi. Itu loh yang di kalangan wartawan. Ini bahayanya beras dijadikan alat politik, ya kan, oleh kubu yang tidak puas
dengan Pilpres kemarin. Itu yang di kalangan wartawan. Jadi nanti kalau tanggal 27 Pak Jokowi menolak kenaikan HET beras dan kenaikan harga gabah kan 7.000 Mbak, dinaikin ke 8.000. Petani senang kan harusnya kan? Kalau menurut Bappenas harus 8.000, senang kan? Tapi kalau Pak Jokowi nolak, jangan dong. Karena kalau gabah dinaikkan, HET juga naik kan? Logikanya. Beras ya, harga eceran beras. Dua-duanya Pak Jokowi dipaksa harus menaikkan harga ini. Jadi pemerintah diketahui oleh kartel ini. Sementara sebetulnya nggak ada yang digiling. Ini cuma dikasih harapan kalau kita naikin beras ke harga petani, dikasih harapan kalau kita menaikkan harga beras komersil, harga gabah kalian tuh akan naik. Padahal harga gabah ini yang ngatur dua taipan ini. Jadi seluruh Indonesia Mbak itu beras siapa yang menguasai? Bulog membeli gabah enggak? Yang membeli cuma 2-3 perusahaan. 2-3 taipan ini 2-3 taipan seluruh Indonesia dibeli. Lampung, Makassar, semuanya Jawa, semua itu mereka punya gudang-gudang, punya gudang sendiri di luar Bulog, itu yang mereka kuasai. Kalau petani jual 7.000, mereka jual 8.000, beli 8.000. Bulog nggak bisa, nggak punya duit Bulog. Ini kan kalau kita biarkan di pasar, kalau petani jual dikasih harga dasarnya 7.000, Bulog tuh harus bisa beli 8.000 kan. Tapi nggak punya duit. Yang bisa beli 3 taipan ini. 3 taipan, 2-3 taipan tuh. Iya. Untuk bisa membeli gabah dari petani, Bulog harus punya duit seharga 9.000 per kilogram. Ini yang nggak punya. Kelemahan kita di sini. Jadi ini permainan sudah lama, tapi puncaknya di sini. Pas lagi Pilpres, itu harga beras kita yang tadinya cuma tahun 2000 ya Mbak, tahun 2001 harga beras itu masih 10.000, 12.000. Sekarang kita sudah 15.000, sudah naik 50%. Cuma gara-gara menjelang pemilu aja Mbak. Dari 2022, 2023 itu kenaikan beras sebetulnya kita sudah naik 50%, hampir 50%. Rekor tertinggi itu dari Januari ke Februari kemarin, 29% kan? Rekor tertinggi dalam sejarah. Zaman Pak Harto nggak pernah naik beras sampai 29%. Iya. Tahun 97, 98 itu tidak. Beras itu naik dari harga 1.000 ke 1.200, udah meledak. Oke, Mas Tony, saya mau tanya, andai ini kan dinaikkan harga beras, terus bisa nggak misalnya pemerintah ini nugasin Bulog biar ngimbangi punyanya swasta ini impor, biar harganya nggak tinggi, kemudian nanti dikeluarkan kebijakan dengan harga yang lebih murah. Bisa, Menteri Keuangan melalui ini penanaman modal ke Bulog, kasih investasi. Kebutuhannya berapa? 2 juta ton kan? 2 juta ton kali. Masalahnya ada nggak beras di luar? Masalahnya untuk kasus yang sekarang ini sudah di stop. Ini kasus yang sangat istimewa sekarang ini karena kita Bulog, kalau seandainya misalnya Pak Jokowi memberi duit cash kepada Bulog untuk membeli beras, Bulog tidak akan bisa. Karena nggak ada barang. Barangnya sudah nggak ada, sudah ditutup. Ini berarti ini permainannya luar biasa. Sudah dikunci kita. Kartel ini sudah ngunci kita ya, kunci pangan kita ya. Sudah dikunci. Ini Pak Jokowi mesti hati-hati. Iya, jadi besok perkiraan saya tanggal 27 biarpun Pak Jokowi keberatan nggak bisa mencegah. Tinggal ya masyarakat Pak Dean harus kita kasih tahu dampak yang terjadi ini bukan karena pemerintah lalai atau tidak. Pemerintah kalah sama pedagang. Udah itu aja. Poinnya pemerintah kalah sama kartel. Nah itu dia. Semua pangan ini dikendalikan oleh kartel. Saya dengar ini Mas. Emang pertama ya dimainkan UKT ini rame ya kan. Padahal kalau kita lihat ya memang orang miskin jadi nggak bisa sekolah. Tapi kalau dibandingkan swasta menggila-gila ya UKT-nya itu ya. Tapi ini kelihatan sepertinya kenapa meledaknya baru sekarang? Apa baru sekarang kan? Enggak, ini udah lama. Nah, oke, kita bisa. Kita nggak, karena kita bahas beras ya. Cuman saya ngelihat UKT ini baru sekarang diramekan karena habis Pilpres disalahkan ke Pak Jokowi. Sebetulnya ributnya kemarin antara mahasiswa dengan rektor. Sekarang ributnya mahasiswa demo Nadiem
nanti arahnya ke Pak Jokowi. Oke, berarti mulai dengan Iya. dilecut dulu pakai Mahasiswa dan keresahan mahasiswa dan keresahan petani akan disatukan. akan disatukan. Betul. Keresahan rakyat yang Keresahan, jadi iya. keresahan mahasiswa perkara UKT, kemudian ini akan makin dipanaskan dengan kartel yang memainkan harga Iya. beras. Beras sudah Beras, dikuasain, Mbak. Ya kan? Kalau terus? beras sudah dikuasain kan pemerintah punya opsi sebetulnya jagung. Masalahnya jagung ini sudah dikuasain mereka juga itu. Nah, sebetulnya rakyat punya cadangan punya jagung. Jagung. Saya dengar nih jagung mau dimainkan. Iya. Sekarang harga dijatuhkan dan sebentar lagi akan jatuh, petani sudah nggak mau nanam. Iya. Sebentar lagi impor, harganya naik, peternak kita mati semua. Iya, betul. Ya. Jadi ini muaranya sepertinya disatukan mahasiswa lewat UKT, nanti demonya Demo. masyarakat yang keberatan dengan Petani. Harga beras. harga beras Iya. dan petani yang Petani demo. juga didorong untuk demo karena Demo, iya. impor beras ya. Impor beras. Dia nggak nikmati harga. Nggak nikmatin. Dia Karena yang petani nikmati itu importer. obsesi petani selalu harga beras harga gabah dinaikkan, ditinggikan. Mereka tuh diuntungkan dengan harga ini. Cuma pemerintah itu nggak bisa melakukan keseimbangan antara harga beras dan harga gabah karena sama sekali bukan Bulog yang mengontrol. Jadi Bulog ini harus kita kembalikan seperti zaman dulu. Bulog ini sebetulnya badan paling strategis. Namanya Bulog itu sebetulnya logistik nasional, logistiknya tentara di sini, logistiknya rakyat di sini, logistiknya kebencanaan di sini. Begitu kita ada bencana itu dulu ngambilnya dari Bulog. Sekarang kita bencana, pemerintah beli dari gudang Taipan ini, beli Ya. beras. Makanya saya gini ya, ini kan karena semua udah seperti sekarang, jadi susah Pak Jokowi ini kayak terkunci. Menurut saya di pemerintahan Pak Prabowo ini harus mengembalikan fungsi Bulog. Ya, gitu. Imporlah, kasih dia 100%, jangan kasih swasta Ya, lagi. jangan, ya. Harus kasih duit. Harus kasih duit Bulog ini untuk impor. Jadi Dan nggak perlu pegang- subsidi lagi, Mbak. yang kendalikan biar Bulog aja. Iya, betul. Semua Bulog gitu loh yang Betul. kendalikan pangan Betul. ini. Jangan dikendalikan Taipan kayak sekarang. Betul. Iya Apalagi kan? nanti gimana ya? Pak Prabowo kan mau bikin makan gratis bermutu, apa sih istilahnya itu? Gizi. Makan gratis bergizi. Bukan, udah diganti. Udah diganti. Makanan Iya. bergizi. Ya, kalau nggak ada beras gimana? Beras dikuasain. Ah. Itu intinya beras nanti jagung dengan lauk pauk, tapi berasnya dipegang. Oke, jadi Mas Tony, kita sekarang ke masyarakat. Saya berharap masyarakat di seluruh Indonesia mohon bersabar, mohon tenang. Kalau toh ada kenaikan, tadi sudah kita singgung sebetulnya ini ada permainan yang untuk Iya. politik yang mengarah infonya untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Betul. Kemudian kalau ini sukses langsung mengarah kepada Pak Prabowo. Tapi jangan khawatir teman-teman, masih banyak petani kita yang rajin menanam padi. Betul. Dan 2 bulan lagi ini sudah karena sudah mulai Musim musim tanam tanam juga. ya. Musim tanam juga. 2 bulan paling lambat 3 bulan lagi itu akan panen Iya, raya. betul. Betul. Di sini saya berharap Pak Jokowi menugaskan Bulog yang membeli Betul. sehingga tidak bisa ada permainan lagi seperti ini. Betul. Nanti 2 bulan 3 bulan lagi yang membeli berasnya petani bukan Taipan Iya. Betul. tetapi Bulog, Betul. sehingga harga stabil stabil dan lebih rendah dan dari tidak sekarang. ada impor. Iya, betul. Karena sebetulnya ini memang ada kejahatan yang luar biasa di pangan kita, Mas Tony ya, yang banyak masyarakat nggak tahu. Ternyata beras itu impor itu dioplos dengan borasnya petani kita. Betul kita. Iya. Kemudian diekspor ke Filipina, ke Malaysia, Malaysia. dengan harga 20.000 sekilo. Betul, betul. Ya kan? Jadi ini masyarakat Indonesia, saudara-saudaraku sekalian, semoga Pak Prabowo bisa mengatasi kartel ini. Iya, iya. Ya, kita berharap Pak Prabowo tegas terhadap kartel-kartel ini, ya kan? Karena pasti tahu informasinya lah, Iya, pasti betul. siapa pemainnya ini, ya. Betul, betul. Dan masyarakat yang penting jangan terprovokasi, petani juga jangan terprovokasi, sabar. Betul. Insya Allah Pak Prabowo kan juga memang mensejahterakan petani. Betul, betul. Kemudian insya Allah juga dengan program makan bergizi
beras-beras para petani akan terserap sehingga harganya naik, ya kan? Betul. Sudah otomatis. Sementara masyarakat sendiri nanti juga kalau ekonominya membaik, otomatis pendapatannya juga naik sehingga tidak akan ada masalah atau gejolak kalau terjadi 1.000-2.000 naik karena petani juga biar untung. Iya, betul. Kira-kira begitu Mas Tony ya. Betul. Jadi malam ini breaking news ini kami karena mendapatkan info bahwa intinya akan diumumkan HET dan HPP hari Senin, di mana ini sebetulnya di balik itu ada permainan menjatuhkan Presiden Jokowi sebelum Oktober lewat pangan, dan kalau sukses ini adalah menjatuhkan Prabowo Subianto karena target mereka katanya sebelum 2 tahun. Memang secara konstitusional Pak Prabowo bisa dilantik, tapi kalau ini ricuh terus kan bisa terjadi gejolak lah ya. Mungkin karena Pak Prabowo tentara tidak bisa menjatuhkan lewat tentara atau mungkin polisi ya, sehingga yang dilakukan para oknum, para kartel, oligarki ini adalah melalui pangan. Pertanyaannya terakhir Mas Tony, mengapa Pak Prabowo sangat ditakuti para oligarki dan para taipan? Kalau Prabowo sudah bilang saya akan menjadi Prabowo yang asli kemarin, itu udah tahu semua taipan. Sudah tahu berurusan dengan Prabowo itu nggak bisa main-main. Harus lempeng. Karena memang Pak Prabowo memang akan menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, di mana Pak Prabowo akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Rakyat itu hukum tertinggi. Rakyat hukum tertinggi. Kalau seperti ini memang pengusaha bisa sebetulnya kenikmatannya sebetulnya nggak berkurang, tapi karena mereka ini sudah yang terjadi di Indonesia ini namanya paradox of plenty, paradoks kelebihan. Ada orang yang kayanya terlalu crazy gitu, crazy rich, sementara pemerintah crazy miskin, rakyat crazy miskin. Ini ada sekelompok orang terlalu crazy kaya, namanya plenty, paradox plenty, terlalu kaya. Ya. Dan memang kenyataannya Mas Tony, ternyata yang punya tabungan di atas 5 miliar di bank itu nggak sampai 5%. Artinya ini memang sudah nggak sehat lah ya. Mereka yang 5% ini bisa mengendalikan beras. Di satu situ emang duitnya disimpan di sini. Ada kok satu konglomerat yang punya ribuan triliun disimpan di Swiss misalnya. Dan padahal dia ambilnya dari sini. Jadi masyarakat, kami mohon bila toh ada kenaikan, harus ada kenaikan beras untuk tenang, untuk tidak terprovokasi. Dan itu akan percayalah, semoga Pak Jokowi bisa mengatasi. Kemudian disambung tentu Pak Prabowo juga akan lebih bisa mengatasi karena beliau mantan ketua HKTI dan masih menjadi ketua Dewan Pembina, pasti paham betul bagaimana mengatasi ini. Mudah-mudahan apapun upaya-upaya yang jahat, jangan dikira ya kalau misalnya terjadi benar seperti 98 misalnya kayak begitu, rakyat itu tenang. Buktinya apa? Dulu katanya Pak Harto semua jelek, masuk reformasi begitu liberal dan justru rakyat sekarang menanggung semua harga-harga mahal. Jadi lebih baik tenangkan hati, tenangkan pikiran. Kita hanya cuma memberitahu intinya bahwa semua ini adalah permainan kartel dan sekelompok oknum. Kalau dari saya Mbak ya masyarakat harus tenang karena apa yang terjadi ini sebetulnya dampak yang kita bisa tahu sebabnya dan bisa dicarikan solusinya oleh pemerintah. Cuma memang pemerintah harus punya political will. Ini kabinetnya ke depan, ya kan? Semua elit politik harus bersatu karena kita sudah tidak usah berbantah-bantahan bahwa negara kita lagi sakit atau tidak. Yang penting kita cari solusinya sekarang. Itu aja. Dan itu Prabowo sudah bilang, ya kan? Saya tidak akan berubah. Itu artinya karakter dia yang kita kenal selama ini, itu akan keluar. Dan itu bagi orang yang punya niat jahat itu nggak boleh nih ada presidennya begini. Soekarno tuh tidak boleh
Prabowo ini di mata orang ya di luar negeri Soekarno kecil, gitu loh Mbak. Bagi kalau kita ngomong di kalangan wartawan ini yang punya karakter-karakter berani ya ngomong ke luar negeri, saya harus berdaulat kayak Bung Karno itu cuma ini kan, Ya. berani gertak, berani ngancam orang di forum-forum internasional kan Pak Prabowo. Makanya saya optimis Mas, Iya. permainan ini insya Allah tidak akan berhasil Betul. karena Pak Prabowo akan mengatasi karena Iya. beliau paham Ya, betul. bahwa ini adalah politik pangan, cuman Betul. semua harus waspada. Waspada semuanya, Semua laporkan waspada. semuanya Kalau ada apa-apa laporkan ke gudang-gudang yang ada mungkin ada penimbunan itu harus lapor ke polisi sebenarnya. lapor ke polisi ya. Harus. Oke, begitu aja ya Mas ya. Oke. Baik, teman-teman si Indonesia, demikian breaking news kita saat ini mengenai rencana kenaikan HET dan HPP beras dan gabah di Indonesia. Rencananya hari Senin, kita tunggu apakah betul akan dinaikkan. Kalau dinaikkan berarti info yang kita terima betul ada politik-politik untuk politik pangan. Sekali lagi mohon tenang, mohon bersabar. Insya Allah 2 bulan lagi petani kita akan panen raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.